1 jam sebelum akad, bukan ciuman kening yang kudapat dari calon mertua, melainkan siraman 1 ember penuh kotoran kerbau tepat di depan ratusan tamu undangan yang langsung membuat duniaku mendadak bau busuk. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aroma parfum mahal di ruangan ini mendadak kalah telak oleh bau kotoran kerbau yang meluncur bebas di atas gaun pengantinku. Aku berdiri mematung di tengah aula mewah yang beberapa detik lalu masih penuh dengan tawa palsu para tamu kelas atas. Bayangkan saja. 1 jam lagi aku seharusnya mengucap janji suci, tapi sekarang penampilanku lebih mirip korban kecelakaan di kandang ternak daripada seorang mempelai wanita. Ibu Lastri, calon mertuaku yang terhormat, berdiri di depanku dengan ember kosong dan senyum kemenangan yang sangat lebar, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre nasional. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, menikmati setiap tetes cairan coklat yang merusak kain sutra impor yang harganya bisa untuk membeli 1 buah mobil kecil ini. Para tamu undangan, yang biasanya sibuk memamerkan jam tangan mewah mereka, sekarang hanya bisa melongo dengan mulut terbuka lebar sampai-sampai kalau ada lalat lewat mungkin akan langsung bersarang di sana. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari sedikit oksigen di antara aroma yang sangat ajaib ini. Jujur saja, aku sudah menduga wanita ini akan melakukan sesuatu yang gila, tapi kotoran kerbau benar-benar di luar ekspektasiku. Aku sempat berpikir dia akan menyiramku dengan air keras atau mungkin melempar kue tar ke mukaku, tapi ternyata dia memilih pendekatan yang lebih organik. Di pojok sana, Reno, pria yang hampir saja menjadi suamiku, berdiri seperti patung selamat datang di depan mal. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan dia sama sekali tidak bergerak untuk membelaku. Aku melihatnya dan merasa kasihan, bukan karena dia malu, tapi karena dia ternyata memang secupu itu di depan ibunya sendiri. Padahal di media sosial, dia selalu bergaya seperti pahlawan yang siap melindungi dunia, tapi kenyataannya, menghadapi ibunya yang membawa ember saja dia langsung kena mental. Ini tempatmu yang sebenarnya, Maya. Suara Ibu Lastri melengking, memecah keheningan yang canggung itu. Dia tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas kasar yang merusak suasana syahdu musik klasik di latar belakang. Dia bilang kalau gaun mewah ini tidak cocok untuk gadis yatim piatu yang biasa mengurus anak panti asuhan sepertiku. Menurutnya, bau panti asuhan yang dia sebut, bau kemiskinan, itu harus dirayakan dengan cara yang setara. Aku hanya diam, tidak berteriak. Tidak juga menangis sesenggukan seperti pemeran utama di sinetron jam tayang utama. Menangis hanya akan membuat kotoran ini masuk ke mataku. Dan itu pasti akan sangat perih. Aku justru sibuk menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Menunggu saat yang tepat untuk memberikan kejutan balik yang sudah aku siapkan dengan bantuan Gali. Keadaan di aula semakin kacau. Ada tamu yang sibuk memotret dengan ponsel mereka. Pasti untuk bahan gosip di grup WhatsApp sosialita mereka sore nanti. Ada juga ibu-ibu yang menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Wajah mereka tampak tersiksa antara rasa ingin tahu dan rasa ingin muntah. Aku melihat ke arah panggung utama, di mana sebuah layar LED raksasa masih menampilkan foto-fotoku dan Reno yang tampak sangat bahagia. Foto itu terlihat sangat ironis sekarang, apalagi dengan penampilanku yang sudah berubah warna menjadi coklat begini. Aku melangkah perlahan menuju meja catering yang letaknya tepat di samping Ibu Lastri. Gerakanku sangat tenang, mungkin terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihina habis-habisan di hari pernikahannya sendiri. Aku meraih sebuah nampan perak yang berisi tumpukan puding coklat raksasa dengan hiasan buah ceri di atasnya. Tekstur puding itu sangat lembut, goyang-goyang sedikit kalau nampannya digerakkan. Hampir mirip dengan gelambir di leher Ibu Lastri kalau dia sedang marah-marah. Tanpa aba-aba, aku mengangkat nampan itu tinggi-tinggi. Ibu Lastri yang tadinya masih asyik menghinaku mendadak berhenti bicara saat melihat bayangan nampan besar di atas kepalanya. Belum sempat dia mengeluarkan makian baru, aku sudah menghantamkan nampan itu tepat ke wajahnya. Bunyi, plak, yang dihasilkan sangat memuaskan, disusul dengan suara, pias,
Saat puding dingin itu pecah dan menempel sempurna di seluruh wajah, sanggul, dan perhiasan berliannya. Sekarang gantian dia yang mematung dengan sisa-sisa ceri yang tersangkut di bulu mata palsunya. Semua orang di ruangan itu berteriak kaget. Ada yang bahkan sampai tersedak minuman saking syoknya melihat menantu yang biasanya pendiam ini mendadak jadi atlet lempar puding. Aku mendekat ke telinganya, mengabaikan bau kotoran di tubuhku sendiri, lalu berbisik pelan kalau ini baru permulaan dari pesta yang sesungguhnya. Aku melihat Reno mencoba melangkah maju, mungkin ingin memarahi aku, tapi aku hanya menunjuk wajahnya dengan jari yang masih terkena puding. Dia langsung berhenti di tempat. Ketakutan kalau nampan perak itu akan mampir ke wajah tampannya juga. Aku berjalan menjauh dari mereka menuju ke arah Gali yang sudah siap di meja operator audio visual. Bau kotoran kerbau ini memang menyengat. Tapi rasa puas di hatiku jauh lebih kuat. Aku memberikan jempol ke arah Gali, dan dalam sekejap, lampu aula meredup. Layar LED yang tadinya menampilkan foto romantis itu mendadak mati, lalu berganti menjadi tampilan folder komputer yang sangat rahasia. Aku tahu, hari ini tidak akan ada pernikahan. Yang ada hanyalah pemakaman untuk reputasi keluarga Lastri yang selama ini dianggap suci oleh publik. Di layar itu, satu persatu bukti kejahatan keuangan hotel-hotel milik Ibu Lastri mulai terpampang nyata, lengkap dengan angka-angka merah yang menunjukkan penggelapan uang asuransi para karyawannya. Para tamu undangan yang tadinya sibuk menertawakan penampilanku, sekarang mendadak diam 1000 bahasa. Mereka adalah orang-orang bisnis. Mereka tahu persis apa arti angka-angka di layar itu. Itu bukan sekadar kesalahan administrasi. Itu adalah tindak pidana murni. Aku melihat wajah Ibu Lastri yang masih berlumuran puding coklat berubah dari marah menjadi sangat ketakutan. Dia mencoba berteriak menyuruh orang mematikan layar itu. Tapi Gali sudah memblokir semua akses kontrol ruangan. Dia hanya bisa berdiri di sana, menjadi tontonan publik dengan wajah penuh makanan, sementara rahasia gelapnya dikuliti habis-habisan di depan mata relasi bisnis terpentingnya. Aku merasa beban berat di pundakku selama berbulan-bulan ini mendadak hilang. Memang gaunku hancur, memang aku gagal menikah, tapi setidaknya aku tidak perlu menghabiskan sisa hidupku dengan keluarga monster ini. Aku melirik Reno untuk terakhir kalinya. Dia masih diam, tapi sekarang dia menangis tanpa suara. Mungkin dia menangis karena ibunya ditangkap, atau mungkin karena dia sadar kalau mulai besok dia tidak akan bisa lagi pamer mobil mewah, karena semua aset keluarganya pasti akan disita. Apapun alasannya, aku tidak peduli lagi. Aku berbalik arah, berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak, membiarkan ekor gaunku yang kotor menyapu lantai marmer aula yang dingin. Aku baru saja menyadari satu hal. Ternyata bau kotoran kerbau tidak sebusuk bau kemunafikan orang-orang kaya ini. Langkahku yang mantap menuju pintu keluar terhenti sejenak ketika aku mendengar suara teriakan histeris dari arah panggung. Ibu Lastri mencoba berlari ke arah operator untuk mematikan layar. Tapi kakinya yang memakai sepatu hak tinggi itu terpleset genangan puding coklat yang baru saja aku tumpahkan. Dia jatuh berdebum dengan posisi yang sangat tidak estetik. Kaki ke atas dan tangan menggapai-gapai udara. Persis seperti kura-kura yang terbalik dan tidak bisa bangun lagi. Para tamu yang biasanya menjaga wibawa kini tidak bisa menahan tawa kecil mereka. Meskipun mereka masih menutup hidung karena bau badanku yang luar biasa ajaib. Aku melihat Gali di kejauhan memberikan tanda lewat jempolnya, seolah memberitahu bahwa sistem keamanan digital di gedung ini sudah sepenuhnya berada dalam kendalinya. Di layar LED raksasa itu, tampilan berganti menjadi rekaman suara yang sangat jernih. Saking jernihnya sampai suara desahan napas Ibu Lastri terdengar jelas di seluruh aula. Itu adalah rekaman saat dia memerintahkan orang suruhannya untuk membuang limbah beracun dari hotelnya ke sungai pemukiman warga, hanya demi menghemat biaya operasional. Suaranya yang ketus dan penuh nada meremehkan itu menggema, membuat para tamu yang tadinya mengira ini hanya drama pernikahan biasa, mulai menyadari bahwa mereka sedang menonton penghancuran sebuah dinasti. Ibu Lastri yang masih berjuang untuk berdiri di lantai yang licin itu wajahnya mendadak pucat pasi. Warna kulitnya sekarang sudah tidak bisa dibedakan lagi dengan sisa puding yang menempel di pipinya. Aku berbalik badan, menatap Reno yang akhirnya memberanikan diri mendekati ibunya yang malang itu. Reno menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Matanya merah dan urat lehernya menonjol, seolah-olah akulah penjahat di sini.
Dia berteriak kepadaku, bertanya kenapa aku tega melakukan ini semua tepat di hari yang seharusnya paling bahagia bagi mereka. Aku hanya tertawa kecil. Suara tawaku terdengar sangat santai di tengah kekacauan itu. Aku bilang kepadanya, hari paling bahagia itu sudah berakhir sejak ibunya membawa ember berisi kotoran hewan ke aula ini. Aku juga mengingatkan dia bahwa cinta itu tidak seharusnya membuatku jadi samsak hinaan. Apalagi di hadapan ratusan orang yang bahkan aku tidak kenal namanya. Tiba-tiba, pintu aula utama terbuka dengan suara bantingan yang cukup keras, membuat semua orang menoleh ke arah sumber suara. Sekelompok pria berseragam dinas dengan rompi bertulisan, "Penyidik," masuk dengan langkah yang sangat berwibawa, kontras dengan suasana aula yang sudah berantakan. Mereka tidak datang untuk mencicipi prasmanan, tapi mereka datang karena laporan yang sudah aku kirimkan sejak 2 hari yang lalu akhirnya diproses secara resmi. Aku sudah menyiapkan semua ini dengan sangat matang, ibarat memasak rendang. Aku sudah menyiapkan bumbunya sejak lama dan hari ini tinggal menyajikannya saja di atas piring emas. Polisi-polisi itu berjalan melewati para tamu yang langsung memberi jalan dengan wajah penuh ketakutan, seolah takut ikut terbawa masalah. Ibu Lastri yang akhirnya berhasil duduk di lantai mencoba memperbaiki sanggulnya yang sudah miring hampir 90 derajat. Dengan sisa-sisa kesombongan yang dia punya, dia mencoba membentak para petugas itu, menanyakan siapa yang berani mengganggu acara keluarganya yang terhormat. Namun, salah satu petugas hanya menunjukkan selembar kertas surat perintah penangkapan tepat di depan wajahnya yang kusam. Petugas itu membacakan hak-haknya dengan nada datar, persis seperti robot yang sedang membacakan menu restoran. Saat itulah nyali Ibu Lastri benar-benar menciut. Dia mencoba memegang tangan Reno, meminta perlindungan, tapi Reno sendiri sudah sibuk menutupi wajahnya dengan sapu tangan karena malu luar biasa. Aku melihat pemandangan itu dengan perasaan yang aneh. Ada sedikit rasa sedih tapi lebih banyak rasa puas yang menggelitik perutku. Aku teringat bagaimana selama setahun ini aku diperlakukan seperti pelayan di rumah mereka. Disuruh ini itu, dihina asal-usulku, bahkan dilarang menjenguk anak-anak di panti asuhanku sendiri. Mereka menganggap aku adalah benda mati yang bisa mereka beli dengan mahar mahal. Sekarang, mahar itu tidak ada gunanya lagi karena reputasi mereka sudah jatuh lebih dalam daripada sumur tua di belakang pantiku. Aku berjalan mendekati Ibu Lastri yang mulai dibantu berdiri oleh 2 orang petugas polisi wanita. Ibu bilang aku bau kemiskinan, kan? Tanyaku pelan sambil berdiri tepat di hadapannya. Aku sengaja tidak menutup hidungku, membiarkan dia juga mencium bau kotoran kerbau yang dia bawa sendiri ke sini. Aku bilang kepadanya bahwa kemiskinan itu bisa diubah dengan kerja keras, tapi kebusukan hati itu permanen, tidak bisa hilang hanya dengan mandi air bunga 7 rupa atau memakai parfum seharga jutaan rupiah. Ibu Lastri hanya bisa mendesis, matanya menatapku seolah ingin menelan aku hidup-hidup. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya sudah mulai diborgol. Suara klik dari borgol itu terdengar sangat merdu di telingaku, seperti musik kemenangan yang paling indah. Para tamu mulai berhamburan keluar. Mereka tidak mau ikut terseret dalam pemeriksaan polisi. Aula yang tadinya penuh dengan dekorasi bunga melati dan mawar sekarang terasa sangat kosong dan dingin. Reno terduduk di kursi pelaminan yang sudah tidak bermakna lagi. Dia menatap lantai dengan tatapan kosong. Mungkin sedang membayangkan bagaimana hidupnya besok tanpa kartu kredit tanpa batas dari ibunya. Aku merasa kasihan melihatnya. Tapi rasa kasihan itu langsung hilang saat aku ingat bagaimana dia hanya diam saat ibunya menyiramkan ember kotoran itu ke tubuhku. Diamnya seorang pria saat wanitanya dihina adalah bentuk pengkhianatan yang paling nyata. Dan aku tidak butuh pengkhianat di hidupku. Gali menghampiriku sambil membawa jaket kulitnya yang tebal. Dia langsung menyampirkan jaket itu ke bahuku untuk menutupi noda coklat yang menjijikan ini. Dia tersenyum tipis. Matanya menunjukkan rasa bangga karena rencana kami berjalan lebih sukses dari yang kami bayangkan di warung kopi minggu lalu. Gali mengajakku keluar lewat pintu samping agar tidak bertemu dengan wartawan yang pasti sudah berkumpul di depan gedung karena mencium aroma skandal besar. Aku mengangguk, merasa sangat lelah tapi juga sangat lega. Sebelum benar-benar pergi, aku sempat melihat Reno yang masih duduk di sana sendirian, di tengah aula yang berantakan, dikelilingi oleh sisa-sisa puding coklat dan kotoran kerbau yang mulai mengering. Kami berjalan keluar menuju tempat parkir. Udara sore yang segar langsung menyambutku, menggantikan aroma pengap dan busuk di dalam aula tadi.
Aku menarik napas dalam-dalam, merasa hidupku baru saja dimulai kembali dari angka nol. Tapi kali ini dengan pondasi yang jauh lebih kuat. Gaun pengantinku yang hancur ini akan aku simpan sebagai pengingat bahwa aku pernah hampir membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Saat mobil Gali mulai bergerak meninggalkan gedung pertemuan itu, aku melihat lewat spion sebuah mobil polisi yang membawa Ibu Lastri meluncur pergi ke arah yang berlawanan. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku ke jok mobil, dan mulai membayangkan menu makan malam apa yang paling enak untuk merayakan kemenangan ini bersama anak-anak di panti asuhan nanti. Mobil Gali melaju santai membelah kemacetan kota yang mulai memadat. Sementara aku duduk di kursi penumpang sambil mencoba membersihkan sisa kotoran yang menempel di lenganku dengan tisu basah. Bau ini memang bandel, tapi entah kenapa setiap kali aku mencium aroma busuk itu, aku justru teringat wajah Ibu Lastri saat terjungkal tadi, dan itu membuatku ingin tertawa sendirian. Gali sesekali melirikku dari balik kemudi. Ekspresinya antara ngeri mencium bau kabin mobilnya dan kagum melihat ketenanganku. Dia sempat bertanya apakah aku menyesal telah menghancurkan hari yang seharusnya jadi momen paling sakral dalam hidupku. Aku cuma menjawab pendek, bahwa tidak ada yang sakral dari sebuah kebohongan yang dibungkus kain sutra, apalagi kalau isinya cuma kotoran hewan. Aku merogoh tas kecilku dan mengambil ponsel yang sejak tadi bergetar tanpa henti karena ratusan notifikasi yang masuk. Ternyata, kejadian di aula tadi sudah viral di media sosial hanya dalam hitungan menit. Lengkap dengan video, puding maut, yang mendarat di wajah calon mertuaku. Ada komentar yang menghujatku karena dianggap tidak sopan pada orang tua. Tapi lebih banyak lagi yang mendukungku setelah melihat video rekaman limbah beracun yang sengaja disebarkan Gali ke internet. Masyarakat sekarang memang lebih cepat bertindak daripada polisi, dan dalam sekejap, jaringan hotel milik keluarga Reno langsung mendapat bintang 1 di semua ulasan daring. Aku hanya tersenyum melihat bagaimana sebuah kekuasaan yang dibangun selama puluhan tahun bisa runtuh hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, karena 1 ember kotoran kerbau. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada panggilan masuk dari nomor yang sangat aku kenal. Itu adalah Reno. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya. Tapi rasa penasaran tentang apa lagi yang ingin dia katakan mengalahkan rasa jijikku. Begitu tombol hijau aku geser, suara Reno terdengar sangat parau. Dia menangis sesenggukan seperti anak kecil yang kehilangan mainan paling mahalnya. Dia memohon-mohon agar aku mencabut laporan polisi dan menghapus semua data yang sudah tersebar. Dia bilang dia masih mencintaiku dan mau memulai semuanya dari awal lagi. Aku terdiam sejenak, bukan karena luluh, tapi karena aku tidak percaya pria ini masih punya nyali untuk bicara soal cinta setelah membiarkan aku dihina sehina itu di depan umum. Cinta itu butuh tulang punggung, Reno, bukan cuma kata-kata manis di depan kamera. Ucapku dengan nada yang sangat tenang, sedatar jalan tol di malam hari. Aku bilang kepadanya bahwa cinta yang dia tawarkan itu sudah kadaluarsa tepat saat dia memilih diam daripada menarik tangan ibunya yang membawa ember kotoran itu. Aku tidak butuh pria yang hanya bisa menangis saat keadaan memburuk. Aku butuh pria yang bisa berdiri di sampingku saat badai datang, bukan yang malah sembunyi di balik ketiak ibunya. Tanpa menunggu jawabannya lagi, aku langsung mematikan ponsel dan mengeluarkan kartu memorinya, lalu membuangnya lewat jendela mobil ke arah selokan jalanan yang hitam. Aku ingin membuang semua kenangan tentangnya ke tempat yang paling pantas bagi mereka, di pembuangan sampah. Gali tertawa melihat aksiku yang mungkin terlihat sedikit dramatis itu. Dia bilang aku benar-benar sudah berubah jadi wanita yang sangat berhati dingin. Aku hanya menjawab bahwa dingin itu lebih baik daripada terbakar oleh harapan kosong yang ujung-ujungnya cuma bikin sesak dada. Kami pun sampai di depan gerbang panti asuhanku, tempat di mana aku tumbuh besar dan belajar bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang sogokan. Anak-anak panti sudah berkumpul di teras. Mereka menatapku dengan tatapan bingung karena melihat aku pulang dengan gaun pengantin yang kotor dan berbau aneh. Bukannya membawa suami baru yang tampan dan kaya raya seperti yang sering mereka lihat di dongeng sebelum tidur. Aku keluar dari mobil dengan jaket kulit Gali yang masih menempel di bahuku. Mencoba memberikan senyum terbaik meskipun badanku rasanya sudah mau rontok semua. Pengasuh panti, Ibu Siti, langsung menghambur memelukku tanpa mempedulikan bau busuk yang menyengat dari gaunku. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya mengelus punggungku dan membisikkan bahwa aku sudah melakukan hal yang benar dengan pulang ke rumah. Di titik itulah pertahananku akhirnya runtuh juga. Aku menangis di pelukannya,
Tapi bukan karena sedih kehilangan Reno, melainkan karena lega karena aku masih punya tempat untuk kembali. Ternyata sejauh apapun kita pergi mencari kebahagiaan, rumah yang tulus selalu menjadi tempat terbaik untuk membersihkan diri dari segala kotoran dunia. Malam itu, setelah aku mandi selama hampir 2 jam dan menghabiskan 1 botol sabun cair, aku duduk di ruang tengah panti sambil menyantap nasi goreng buatan Ibu Siti. Rasanya jauh lebih enak daripada hidangan catering di gedung mewah tadi yang harganya jutaan rupiah per porsinya. Gali masih di sana, dia sedang sibuk mengotak-atik laptopnya, memantau perkembangan berita tentang Ibu Lastri yang kabarnya sudah resmi ditahan dan tidak bisa mengajukan penangguhan penahanan karena kasusnya dianggap merugikan orang banyak. Berita di televisi mulai menayangkan wajah Ibu Lastri yang tertunduk saat masuk ke dalam sel, tanpa riasan, tanpa sanggul tinggi, dan tanpa ember kotoran kebanggaannya. Aku menatap foto-fotoku yang masih ada di dompet. Foto saat aku dan Reno pertama kali bertemu di sebuah acara amal 3 tahun lalu. Waktu itu dia terlihat sangat baik dan tulus. Tapi ternyata lingkungan dan didikan ibunya mengubah dia jadi pria yang tidak punya harga diri. Aku mengambil korek api dari atas meja, lalu membakar foto itu pelan-pelan di atas asbak plastik. Melihat kertas itu berubah jadi abu membuat hatiku merasa benar-benar bersih. Seolah-olah semua racun yang selama ini mengendap di tubuhku ikut terbakar habis. Aku tahu perjalanan ke depanku tidak akan mudah. Apalagi namaku sekarang sudah terlanjur dicap sebagai pengantin kotoran oleh netizen. Tapi aku tidak peduli karena aku tahu kebenaran ada di pihakku. Besok pagi aku harus mulai mengurus masalah hukum panti asuhan ini. Karena aku yakin Ibu Lastri pasti sempat mencoba mengutak-atik dokumen kepemilikan tanah panti kami sebagai bentuk balas dendam. Tapi aku tidak takut, karena aku sudah memegang semua kartu as yang bisa membuat dia membusuk di penjara lebih lama dari yang dia bayangkan. Aku melihat anak-anak panti yang sudah mulai tertidur lelap di kamar mereka. Dan aku bersumpah dalam hati bahwa aku akan melindungi tempat ini dengan cara apapun. Hari ini satu bab gelap dalam hidupku sudah aku tutup dengan sangat keras. Dan aku sudah tidak sabar untuk menulis bab baru yang lebih cerah, tanpa bayang-bayang mertua gila dan suami yang tidak berguna. Matahari pagi masuk menembus celah jendela kamarku di panti, membawa aroma tanah basah yang jauh lebih menyenangkan daripada bau kotoran kerbau kemarin sore. Aku terbangun dengan perasaan ringan, seolah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari dadaku, meskipun aku tahu di luar sana dunia sedang gaduh membicarakan namaku. Aku melirik cermin. Wajahku terlihat lebih segar meski ada sedikit lingkaran hitam karena kurang tidur akibat terlalu banyak tertawa bersama Gali semalam. Hal pertama yang aku lakukan bukan mengecek ponsel, melainkan pergi ke dapur untuk membantu Ibu Siti menyiapkan sarapan sederhana berupa bubur kacang hijau untuk anak-anak. Rasanya sungguh damai melihat mereka berebut sendok tanpa perlu pusing memikirkan apakah sendok itu terbuat dari perak atau plastik murah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama karena sekitar jam 9 pagi, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan gerbang panti asuhan yang catnya sudah mulai mengelupas. Aku sempat tegang, mengira Reno datang lagi untuk drama babak kedua, tapi ternyata yang keluar adalah seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi dan tas koper kulit yang terlihat sangat mahal. Namanya Pak Hendra. Pengacara pribadi keluarga Lastri yang selama ini aku kenal sebagai orang yang sangat kaku dan hanya bicara soal angka. Dia melangkah masuk ke teras panti dengan wajah yang tidak lagi seangku biasanya. Bahkan dia sempat mengangguk sopan ke arah Ibu Siti yang sedang menyapu lantai. Aku menemuinya di ruang tamu kecil kami. Duduk di kursi kayu yang bunyinya berderit setiap kali ada yang bergerak. Pak Hendra tidak bertele-tele. Dia langsung mengeluarkan beberapa map dokumen dan meletakkannya di atas meja dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah kertas-kertas itu adalah bom yang siap meledak. Dia memberitahuku bahwa Ibu Lastri, dari balik jeruji besi, masih sempat-sempatnya memerintahkan dia untuk menawarkan uang damai, dalam jumlah yang sangat fantastis agar aku mencabut laporan dan memberikan testimoni palsu ke media. Nilainya cukup untuk membangun panti asuhan ini jadi gedung 5 lantai lengkap dengan kolam renang dan fasilitas mewah lainnya. Aku melihat angka 0 yang berderet di kertas itu dan sempat terdiam sejenak. Bukan karena tergoda, tapi karena heran betapa wanita itu mengira segala sesuatu di dunia ini bisa dicuci bersih hanya dengan tumpukan uang kertas. Tolong sampaikan ke Ibu Lastri, Pak Hendra, kataku sambil menggeser map itu kembali ke arahnya tanpa minat sedikit pun.
Aku bilang kepadanya bahwa aku mungkin memang yatim piatu dan tidak punya harta melimpah. Tapi aku punya sesuatu yang tidak dimiliki kliennya, yaitu urat malu yang masih berfungsi dengan baik. Aku tidak akan menjual harga diriku hanya untuk menyelamatkan orang yang sudah berusaha menguburku hidup-hidup di hari pernikahanku sendiri. Pak Hendra hanya mendesah pelan, seolah dia sudah menduga jawaban ini, lalu dia membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Reno sedang depresi berat dan mengancam akan melakukan hal nekat jika aku tidak mau menemuinya sekali saja. Mendengar itu, aku justru ingin tertawa geli daripada merasa iba, karena aku tahu Reno adalah tipe orang yang bahkan takut melihat darahnya sendiri kalau jarinya teriris pisau dapur. Mengancam akan melakukan hal nekat adalah jurus klasik pria manja yang sedang terdesak dan ingin mencari perhatian lewat jalur simpati. Aku bilang ke Pak Hendra bahwa kalau Reno butuh bantuan, dia harus cari psikiater, bukan cari mantan tunangan yang sudah dia biarkan mandi kotoran hewan di depan umum. Pak Hendra akhirnya menyerah dan pamit pulang, tapi sebelum masuk ke mobilnya, dia sempat menoleh dan memujiku karena keberanianku menghadapi naga seperti Ibu Lastri. Ternyata, bahkan pengacaranya sendiri pun diam-diam tidak menyukai tabiat wanita itu. Setelah kepulangan pengacara itu, aku mengajak Gali untuk pergi ke kantor polisi, bukan untuk mencabut laporan, tapi untuk menyerahkan bukti tambahan yang lebih mematikan. Gali sudah berhasil memulihkan file-file lama dari server hotel yang menunjukkan bahwa Ibu Lastri pernah melakukan suap besar-besaran untuk memenangkan tender pengadaan tanah panti asuhan ini 10 tahun lalu. Ternyata, ketidaksukaannya padaku bukan cuma soal status sosial, tapi karena dia takut rahasia busuknya tentang tanah panti ini terbongkar jika aku masuk ke dalam keluarganya. Dia ingin aku menikah dengan Reno agar dia bisa mengendalikan aku dan memastikan aku tetap bungkam selamanya. Rencananya sungguh rapi, tapi dia lupa kalau kotoran kerbau itu bisa membuat mangsanya sadar dan melawan balik. Di kantor polisi, suasana terasa sangat dingin dan formal, sangat kontras dengan keributan yang terjadi di media sosial. Aku sempat berpapasan dengan Reno di koridor. Dia terlihat sangat berantakan dengan jenggot tipis yang tidak terurus dan mata yang bengkak. Dia mencoba memegang tanganku, meracau minta maaf sampai bersimpuh di lantai kantor polisi yang berdebu itu. Banyak polisi dan pengunjung yang melihat, dan jujur saja, itu adalah pemandangan yang sangat memalukan untuk disaksikan. Aku menarik tanganku dengan kasar dan menyuruhnya bangun, mengingatkan dia bahwa martabat seorang pria itu ada di kepalanya, bukan di lututnya. Aku tidak butuh drama Korea di kehidupan nyataku yang sudah cukup pahit ini. Penyidik yang memeriksaku, seorang pria tegas bernama Pak Doni, sangat terkesan dengan kelengkapan bukti yang aku bawa. Dia bilang bahwa kasus ini akan jadi bola salju yang besar, karena menyangkut banyak kepentingan publik dan lingkungan hidup. Ibu Lastri tidak akan hanya dihukum karena menghinaku, tapi dia akan menghadapi tuntutan berlapis yang bisa membuatnya menghabiskan masa tuanya di balik teruji besi tanpa bisa melihat gemerlap lampu hotelnya lagi. Aku merasa setiap tanda tangan yang aku bubuhkan di berita acara pemeriksaan adalah paku terakhir untuk peti mati kejayaan keluarga Lastri. Rasanya sangat lega, seperti baru saja menyelesaikan lari maraton yang panjang dan melelahkan. Kami pulang saat senja mulai berwarna jingga, memberikan kesan dramatis pada perjalanan kami di atas motor tua Gali karena mobilnya sedang di bengkel untuk dibersihkan bau kabinnya, efek samping dari insiden kemarin. Aku memeluk pinggang Gali erat, merasakan angin sore menerpa wajahku dan menerbangkan semua sisa kegelisahan yang ada. Gali sempat bercanda kalau mulai besok dia harus jadi pengawal pribadiku karena namaku sudah jadi musuh nomor 1 bagi para sosialita licik di kota ini. Aku tertawa lepas. Sebuah tawa yang benar-benar jujur dari lubuk hati, sesuatu yang jarang aku lakukan selama berpacaran dengan Reno yang selalu menuntutku untuk jaga image setiap saat. Malam itu, panti asuhan kami terasa sangat meriah karena kami mengadakan makan malam bersama dengan menu ayam goreng crispy sesuai permintaan anak-anak. Di tengah keceriaan itu, aku menatap langit malam dari balkon panti, bersyukur karena aku tidak jadi mengucap janji suci di bawah bayang-bayang kebohongan. Aku tahu jalan di depan masih panjang. Mungkin akan ada tuntutan balik atau gangguan lainnya. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah melewati titik terendah dalam hidupku. Disiram kotoran di hari pernikahan. Jadi apalagi yang perlu kutakutkan? Seperti kotoran kerbau yang bisa jadi pupuk bagi tanaman.
Pengkhianatan ini justru membuatku tumbuh jadi pribadi yang jauh lebih kuat dan tidak bisa diinjak-injak lagi oleh siapapun. Pagi ini suasana panti asuhan mendadak berubah jadi markas wartawan. Aku baru saja membuka pintu depan ketika puluhan lampu kilat kamera menyambar wajahku, membuat mataku perih seperti habis menatap matahari langsung. Ternyata, berita tentang penolakan uang damai miliaran rupiah dariku sudah bocor ke telinga media. Mereka berteriak-teriak melemparkan pertanyaan konyol, mulai dari apakah aku masih cinta pada Reno sampai menanyakan merek sabun apa yang aku pakai untuk menghilangkan bau kotoran kerbau kemarin. Aku hanya berdiri diam di teras. Tidak marah apalagi menutup muka dengan tas. Aku justru tersenyum tipis ke arah kamera-kamera itu, menunjukkan bahwa gadis yang mereka sebut korban ini masih bisa berdiri tegak tanpa perlu bantuan asisten pribadi atau pengawal sewaan. Gali muncul dari arah dapur dengan membawa 2 ember air pel. Dia langsung menyiramkan air itu ke arah tangga teras depan, membuat para wartawan mundur teratur agar sepatu mereka tidak basah. Itu cara yang cukup efektif untuk memberi jarak tanpa perlu banyak bicara. Gali berbisik padaku bahwa aku tidak boleh sembarangan bicara dulu sebelum pengacara sukarlawan yang membantu kami datang. Tak lama kemudian, sebuah sedan tua berwarna abu-abu berhenti di depan gerbang, dan keluarlah Mbak Arini, pengacara wanita yang dikenal sangat galak kalau sudah urusan membela hak kaum yang tertindas. Dia masuk dengan langkah mantap, tas kerjanya yang penuh kertas terlihat sangat berat. Tapi wajahnya sangat tenang seolah dia baru saja pulang dari piknik. Kami duduk di ruang tamu panti yang sempit. Sementara di luar para wartawan masih sibuk saling dorong. Mbak Arini memberitahuku bahwa Ibu Lastri mulai melancarkan serangan balik yang cukup licik. Dia mencoba melaporkan aku ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik, karena video yang diputar di LED aula kemarin dianggap sebagai data pribadi yang dicuri. Aku sempat kaget. Tapi Mbak Arini hanya tertawa renyah sambil menyeruput teh tawar buatan Ibu Siti. Dia bilang, data yang menyangkut kejahatan publik dan lingkungan hidup tidak bisa disebut rahasia pribadi yang dilindungi hukum. Justru, tindakan Ibu Lastri yang menyiramku dengan kotoran hewan itulah yang masuk kategori penganiayaan ringan dan penghinaan martabat manusia yang ancaman hukumannya sangat jelas. Dia panik, Maya, makanya dia menyerang membabi buta, kata Mbak Arini sambil membetulkan letak kacamatanya. Dia juga memberitahu bahwa pihak BAN mulai membekukan beberapa rekening perusahaan hotel Ibu Lastri, karena adanya dugaan pencucian uang yang datanya dikirim oleh orang misterius. Aku melirik Gali. Dan pria itu hanya sibuk membuang muka sambil pura-pura asyik mengelap kaca jendela. Aku tahu betul siapa orang misterius itu. Gali memang tipe sahabat yang tidak banyak bicara soal cinta, tapi dia akan meretas seluruh isi dunia kalau ada yang berani menyakiti orang-orang terdekatnya. Aku merasa sangat beruntung punya sahabat sepertinya, yang lebih berguna daripada mantan tunangan yang hanya bisa pamer mobil sport tapi tidak bisa bayar parkir sendiri. Siang harinya, Mbak Arini membawaku keluar lewat pintu belakang panti untuk menuju kantor pengadilan. Kami harus mengurus gugatan perdata terkait status tanah panti asuhan ini sebelum pihak Ibu Lastri mencoba menyita bangunan ini sebagai bentuk intimidasi terakhir. Di tengah jalan, kami melewati salah satu hotel milik keluarga Reno. Aku melihat pemandangan yang sangat kontras dari biasanya. Tidak ada tamu yang mengantar masuk. Justru puluhan karyawan hotel sedang berdiri di depan gerbang sambil membawa poster tuntutan gaji yang belum dibayar selama 2 bulan. Ternyata, selama ini Ibu Lastri menutupi kebangkrutan perusahaannya dengan gaya hidup mewah dan rencana pernikahan megah kami agar investor tetap mau menanamkan modal. Aku nyaris saja jadi pajangan di toko yang sebenarnya sudah bangkrut total. Sesampainya di pengadilan, aku melihat Reno lagi. Kali ini dia tidak menangis. Tapi dia sedang marah-marah pada Pak Hendra, pengacaranya. Begitu dia melihatku, dia langsung berlari mendekat. Dia mencoba menarik lenganku dan memintaku untuk bicara berdua saja tanpa Mbak Arini. Wajahnya terlihat sangat stres. Ada jerawat besar di dahinya yang biasanya mulus karena perawatan dokter kulit mahal. Aku melepaskan cengkeraman tangannya dengan gerakan yang sangat pelan tapi pasti. Aku bilang kepadanya, kalau dia mau bicara, bicaralah di depan pengacaraku. Reno berteriak bahwa aku telah menghancurkan hidupnya dan ibunya. Dia bilang kalau panti asuhan ini akan segera diratakan dengan tanah, kalau aku tidak mencabut laporan itu sekarang juga.
Ancaman Reno itu justru memancing tawa Mbak Arini yang sejak tadi diam. Mbak Arini melangkah maju, berdiri di depanku seperti benteng yang kokoh. Dia bilang ke Reno bahwa kalau ada satu saja batu yang dilempar ke arah panti asuhan, dia akan memastikan Reno ikut tidur di sel samping ibunya sebelum matahari terbenam. Reno langsung bungkam. Dia mungkin lupa bahwa Mbak Arini adalah pengacara yang pernah memenangkan kasus besar melawan perusahaan tambang raksasa. Reno yang lemah itu akhirnya pergi dengan langkah terburu-buru. Masuk ke mobilnya yang knalpotnya berbunyi berisik seolah-olah mesinnya juga sedang ikut stres. Pria itu benar-benar sudah kehilangan arah karena selama ini dia hidup seperti bayi besar yang selalu disuapi oleh ibunya. Proses administrasi di pengadilan berjalan cukup lancar karena semua bukti yang kami miliki sangat otentik. Saat aku sedang menunggu di kantin pengadilan untuk makan bakso, seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana mendekatiku. Ternyata dia adalah salah satu mantan karyawan hotel Ibu Lastri yang dipecat tanpa pesangon, karena menolak membantu memalsukan laporan limbah. Dia memegang tanganku dengan erat. Matanya berkaca-kaca sambil berulang kali mengucapkan terima kasih karena aku sudah berani membuka borok wanita itu ke publik. Dia bilang, selama bertahun-tahun para karyawan merasa tertekan dan ketakutan karena ancaman Ibu Lastri yang punya banyak kenalan pejabat. Di momen itu, aku baru sadar bahwa apa yang kulakukan bukan cuma soal balas dendam pribadi, tapi soal memberikan harapan bagi banyak orang yang sudah lama ditindas. Sore itu, aku kembali ke panti asuhan dengan perasaan yang jauh lebih mantap. Berita di televisi sore itu menyiarkan bahwa pemerintah daerah resmi mencabut izin lingkungan hotel milik Ibu Lastri, karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Saham perusahaan mereka terjun bebas. Hampir tidak ada harganya lagi di pasar modal. Aku duduk di teras panti sambil menikmati secangkir teh hangat dan melihat anak-anak panti asuhan bermain bola dengan ceria. Bau kotoran kerbau di tubuhku sudah lama hilang, tapi semangat untuk melawan ketidakadilan justru baru saja menyala terang. Aku tidak butuh gaun pengantin jutaan rupiah untuk merasa cantik, karena ternyata keberanian adalah perhiasan yang paling indah bagi seorang wanita. Malam harinya, panti asuhan kami mendapatkan kejutan besar. Sebuah truk logistik datang membawa bantuan bahan makanan dan kasur-kasur baru dari para donatur yang mengaku tergerak melihat perjuanganku di berita. Aku tidak menyangka bahwa dari sebuah tragedi ember kotoran, Tuhan malah membukakan pintu rezeki yang jauh lebih luas untuk panti asuhan ini. Aku melihat anak-anak berteriak kegirangan saat mencoba kasur baru yang empuk itu. Di sudut ruangan, Gali sedang asyik merakit komputer baru untuk anak-anak panti belajar. Wajahnya tampak serius tapi ada senyum tipis di bibirnya. Aku tahu, badai ini belum sepenuhnya reda. Tapi setidaknya sekarang aku tahu siapa yang benar-benar ada di pihakku saat dunia mencoba menenggelamkanku dalam kotoran. Pagi ini suasana di panti asuhan terasa jauh lebih tenang meskipun nama panti kami terus disebut-sebut di berita pagi. Wartawan yang kemarin berkerumun sudah mulai berkurang. Mungkin mereka bosan karena aku lebih banyak diam daripada memberikan pernyataan yang meledak-ledak. Aku sedang sibuk menjemur pakaian anak-anak di halaman belakang ketika Gali datang dengan wajah yang sedikit tegang. Matanya menatap layar ponsel dengan serius. Dia bilang, Reno baru saja mengunggah sebuah video permintaan maaf di akun media sosialnya. Tapi anehnya, video itu justru terlihat seperti sebuah sandiwara murah yang dibuat untuk menarik simpati publik. Reno tampil dengan kaos oblong lusuh dan latar belakang kamar yang berantakan, mencoba meyakinkan dunia bahwa dia adalah korban dari ambisi ibunya sendiri dan masih sangat mencintaiku. Aku berhenti memeras handuk dan menghampiri Gali untuk melihat video itu secara langsung. Reno menangis sesenggukan, menyebutkan bahwa dia tidak tahu apa-apa soal kotoran kerbau itu dan mengklaim bahwa ibunya sedang mengalami gangguan jiwa karena tekanan bisnis. Jujur saja, melihat aktingnya yang sangat buruk itu membuatku ingin melempar ponsel Gali ke dalam ember cucian. Pria ini benar-benar lihai dalam hal cuci tangan, persis seperti sabun antiseptik yang iklan di televisi. Dia mencoba mengorbankan ibunya sendiri demi menyelamatkan wajahnya yang mulai hancur di mata masyarakat. Aku hanya bisa menghela napas, merasa bersyukur luar biasa karena Tuhan menggagalkan pernikahan kami, karena aku tidak bisa membayangkan punya suami yang tega menusuk ibunya sendiri dari belakang saat keadaan mendesak. Gali tertawa mengejek melihat video itu. Dia bilang Reno sepertinya lupa kalau Gali punya rekaman percakapan di grup WhatsApp keluarga mereka yang membahas rencana penghinaan itu seminggu sebelumnya.
Ternyata, Reno bukan cuma tahu, tapi dia juga ikut menyarankan agar kotoran yang digunakan adalah kotoran kerbau karena baunya lebih tahan lama dibandingkan kotoran sapi. Aku merasa perutku mendadak mual lagi, bukan karena bau, tapi karena kenyataan betapa busuknya hati orang-orang yang pernah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Aku meminta Gali untuk tidak menyebarkan rekaman itu sekarang, karena aku ingin menyimpannya sebagai senjata pamungkas saat di persidangan nanti. Biarkan saja dia merasa berada di atas angin dengan akting melasnya itu untuk saat ini. Siang harinya, Mbak Arini datang lagi dengan kabar yang lebih mengejutkan. Dia baru saja dari kantor polisi dan melihat Ibu Lastri mengamuk hebat saat tahu anaknya mencoba menyalahkan dirinya lewat video viral tersebut. Ibu Lastri yang dikenal sangat menjaga martabat itu dikabarkan sampai melempar bantal ke arah pengacaranya sendiri, karena merasa dikhianati oleh darah dagingnya. Mbak Arini bilang, retaknya hubungan ibu dan anak ini adalah keuntungan besar bagi kami, karena mereka pasti akan saling buka kartu di depan penyidik nanti. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada dua orang licik yang mulai saling gigit karena takut masuk penjara sendirian. Di tengah pembicaraan kami, sebuah kurir paket datang membawa sebuah amplop coklat besar tanpa nama pengirim. Saat aku membukanya, isinya adalah kunci-kunci gudang dan beberapa sertifikat asli milik panti asuhan yang selama ini disembunyikan oleh Ibu Lastri. Ada secari kertas kecil di dalamnya bertuliskan, "Maafkan aku tidak bisa menanggung beban ini lagi." Aku menduga ini adalah kiriman dari salah satu asisten pribadi Ibu Lastri yang selama ini mungkin merasa berdosa tapi terlalu takut untuk bicara. Dengan dokumen-dokumen ini, posisi panti asuhan kami sudah benar-benar aman dari ancaman penyitaan. Aku memeluk map itu dengan erat, merasa keadilan mulai menemukan jalannya sendiri lewat cara-cara yang tidak terduga. Namun, sore hari suasana kembali memanas saat Reno mendatangi panti asuhan tanpa malu-malu lagi. Dia datang dengan taksi, bukan dengan mobil mewahnya. Mungkin mobilnya sudah ditarik oleh pihak penyewa atau bank. Dia berteriak-teriak di depan gerbang, memanggil namaku dan memohon agar aku melihat video penjelasannya. Anak-anak panti yang sedang bermain bola jadi ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Aku tidak tahan lagi melihat kegaduhan ini, jadi aku melangkah keluar gerbang dengan langkah yang sangat tenang. Aku berdiri tepat di depannya, menatap matanya yang merah tanpa ada rasa takut sedikit pun. Aku bilang ke Reno bahwa video dramanya tidak berguna karena aku sudah tahu siapa yang mengusulkan ide kotoran kerbau itu. Reno langsung diam membatu. Wajahnya yang tadi penuh air mata buatan mendadak berubah jadi pucat pasi. Dia mencoba mengelak, tapi aku hanya menunjukkan ponselku yang berisi tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang dikirim Gali tadi. Aku bilang kepadanya bahwa pria sejati itu bertanggung jawab atas kesalahannya, bukan malah mengemis simpati dengan menjatuhkan ibunya sendiri. Reno mencoba memegang tanganku lagi, tapi kali ini aku mendorong bahunya dengan cukup kuat sampai dia mundur beberapa langkah. Aku memperingatkan dia, kalau dia berani datang lagi dan mengganggu ketenangan anak-anak panti, aku tidak akan segan-segan mengirimkan rekaman suara aslinya ke semua stasiun televisi nasional. Melihat ancamanku yang sangat serius, Reno akhirnya pergi dengan langkah terhuyung-huyung. Dia terlihat seperti orang asing yang baru saja kehilangan segalanya. Dan memang itulah kenyataannya. Aku kembali masuk ke dalam panti dan melihat Gali sedang berdiri di dekat pintu sambil memegang tongkat kayu, siap berjaga-jaga jika Reno bertindak nekat. Aku tersenyum ke arah Gali, merasa sangat tenang karena tahu ada orang yang selalu menjagaku tanpa perlu diminta. Malam itu, kami semua makan bersama dengan perasaan yang lebih lega. Meskipun hidupku sekarang penuh dengan berita miring dan drama kepolisian, tapi aku merasa jauh lebih bahagia daripada saat aku masih memakai cincin tunangan dari keluarga Lastri yang penuh kepalsuan itu. Berita di televisi pagi ini menampilkan pemandangan yang sangat kontras dengan kemewahan yang dulu dipamerkan keluarga Lastri. Aku melihat Ibu Lastri digiring keluar dari mobil tahanan menuju gedung kejaksaan dengan tangan yang ditutupi jaket. Tapi wajahnya tidak bisa lagi bersembunyi dari sorot kamera wartawan. Tidak ada lagi sanggul tinggi atau perhiasan berlian yang berkilau. Yang tersisa hanyalah wajah kuyu seorang wanita parubaya yang tampak sangat tertekan. Gali yang sedang menyesap kopi di teras panti asuhan menunjuk ke arah layar televisi dengan dagunya. Dia bilang kalau hari ini adalah babak final bagi drama keluarga hotel itu. Pasalnya,
Jaket yang menutupi tangan Ibu Lastri itu sebenarnya menyembunyikan borgol besi yang dingin, simbol dari runtuhnya sebuah dinasti yang dibangun dengan cara yang salah. Aku baru saja hendak menyuapi adik-adik panti sarapan ketika Mbak Arini datang dengan berkas-berkas baru yang tebalnya sudah menyamai kamus bahasa. Dia memberikan kabar yang membuat aku hampir tersedak bubur kacang hijau. Ibu Lastri mulai bernyanyi di depan penyidik. Karena merasa dikhianati oleh video Reno yang menyalahkan dirinya, Ibu Lastri akhirnya membuka semua rahasia bisnis ilegal yang melibatkan rekan-rekan bisnis kelas atasnya. Dia tidak mau masuk penjara sendirian. Dia ingin semua orang yang pernah mencicipi uang haram darinya ikut terseret ke dalam lubang yang sama. Aku cuma bisa menggelengkan kepala. Ternyata benar kata orang. Orang licik itu tidak pernah punya teman sejati. Mereka hanya punya kepentingan yang suatu saat pasti akan saling berbenturan. Siang harinya, aku mendapat kunjungan yang sangat tidak terduga dari seorang wanita yang sangat elegan. Dialah Nyonya Dewantoro. Dia adalah istri dari pengusaha properti paling berpengaruh yang dulu hampir saja menjadi rekan bisnis utama Ibu Lastri. Dia datang ke panti asuhan kami dengan membawa 2 kotak besar berisi mainan dan alat tulis berkualitas tinggi untuk anak-anak. Kami duduk di ruang tamu yang masih sama sederhananya. Namun kali ini suasananya tidak mencekam seperti saat Pak Hendra datang. Nyonya Dewantoro meminta maaf kepadaku secara pribadi. Dia bilang kalau keluarganya merasa sangat tertipu oleh pencitraan Ibu Lastri selama ini. Dia juga memuji keberanianku yang berani melawan di depan ratusan orang. Sesuatu yang menurutnya sangat jarang dimiliki oleh gadis muda zaman sekarang. Kamu punya sesuatu yang jauh lebih mahal dari saham hotel mereka, Maya. Ucap Nyonya Dewantoro sambil memegang tanganku dengan lembut. Dia bilang bahwa integritas itu seperti cahaya. Makin gelap sekitarnya, maka sinarnya akan makin kelihatan jelas. Dia juga menawarkan bantuan beasiswa untuk anak-anak panti yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Aku merasa sangat terharu. Ternyata tindakan nekatku melemparkan puding coklat ke wajah mertuaku waktu itu membuka pintu kebaikan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku menyadari bahwa ketika kita berani berdiri untuk kebenaran, semesta akan bergerak dengan caranya sendiri untuk mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita. Namun, di tengah semua kabar baik itu, Gali mendadak masuk ke ruang tamu dengan wajah yang sangat serius. Dia membisikkan sesuatu padaku bahwa Reno baru saja membuat kegaduhan lagi di media sosial. Kali ini dia melakukan siaran langsung dan tampak seperti orang yang sedang mabuk atau kehilangan kesadaran. Dalam siaran itu, Reno meracau tentang betapa dia adalah korban konspirasi antara aku dan Gali untuk menjatuhkan keluarganya demi menguasai harta mereka. Dia bahkan mengancam akan mendatangi panti asuhan malam ini untuk menyelesaikan semuanya. Aku melihat wajah Nyonya Dewantoro yang tampak sangat prihatin. Sementara aku sendiri merasa lelah dengan drama Reno yang tidak ada habisnya. Pria itu benar-benar sudah kehilangan kewarasannya karena tidak kuat menanggung rasa malu. Setelah Nyonya Dewantoro pamit pulang, aku dan Gali segera berkoordinasi dengan pengamanan lingkungan dan Mbak Arini. Aku tidak mau mengambil risiko karena Reno yang sedang putus asa bisa melakukan hal yang sangat nekat. Benar saja, baru sekitar jam 8 malam, sebuah taksi berhenti di depan gerbang dan Reno keluar dengan sempoyongan. Dia membawa botol minuman di tangannya dan mulai berteriak-teriak menyebut namaku dengan kata-kata kasar yang sangat tidak pantas didengar. Anak-anak panti langsung aku masukkan ke dalam kamar paling belakang dan aku kunci pintunya agar mereka tidak ketakutan. Aku berdiri di balik jendela, melihat Gali dan beberapa warga sekitar sudah siap di depan gerbang untuk menghalangi Reno masuk. Reno mencoba memanjat pagar, tapi dia terjatuh karena kondisinya yang sangat kacau. Dia menangis sambil memukul-mukul tanah, meratapi nasibnya yang sekarang jadi gelandangan karena semua aset hotel ibunya sudah disegel oleh pemerintah. Aku melihatnya dari kejauhan dan tidak merasakan apa-apa lagi, bahkan rasa benci pun sudah hilang, yang tersisa hanyalah rasa hambar. Aku teringat masa-masa saat kami masih berkencan. Betapa dia selalu terlihat sempurna dengan pakaian bermerek. Tapi sekarang dia terlihat lebih hina daripada kotoran kerbau yang waktu itu dia siramkan padaku. Dia adalah gambaran nyata dari orang yang hanya kaya di permukaan, tapi kosong di dalam jiwanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli polisi datang ke lokasi karena laporan warga.
Polisi segera mengamankan Reno yang tidak memberikan perlawanan sama sekali karena sudah terlalu lemas akibat minuman keras. Saat dia digiring masuk ke dalam mobil polisi, dia sempat menatap ke arah jendela kamarku. Tatapannya terlihat sangat kosong, seolah jiwanya sudah pergi meninggalkan raganya. Aku menarik gorden jendela, menutup rapat pemandangan menyedihkan itu dari mataku. Aku tidak mau energi negatifnya merusak ketenangan malam di panti asuhan kami lagi. Hari ini aku belajar satu hal penting lagi, bahwa membalas dendam dengan cara yang elegan itu jauh lebih memuaskan daripada terus-menerus terjebak dalam lingkaran amarah. Malam itu, setelah polisi pergi dan suasana kembali tenang, Gali mengajakku duduk di atap panti asuhan untuk melihat bintang-bintang. Dia bilang kalau mulai besok, hidupku pasti akan jauh lebih sibuk karena banyak yayasan yang ingin mengajakku bekerja sama untuk kegiatan sosial. Aku hanya tersenyum sambil menikmati angin malam yang sejuk. Merasa sangat bersyukur karena badai ini satu persatu mulai reda. Aku sempat bercanda ke Gali, kalau seandainya nanti aku menikah lagi, aku tidak mau ada acara mewah di gedung, cukup di panti asuhan saja dengan menu nasi goreng dan tanpa acara siram-siraman kotoran hewan. Gali tertawa lepas. Sebuah tawa yang membuat hatiku merasa sangat nyaman dan aman. Besok pagi aku akan menghadapi sidang perdana sebagai saksi kunci untuk kasus penggelapan dana Ibu Lastri. Aku tahu di sana aku akan bertemu lagi dengan wanita itu dalam suasana yang sangat berbeda. Aku sudah menyiapkan mentalku, bukan untuk menghujatnya, tapi untuk mengatakan kebenaran apa adanya agar keadilan bagi para karyawan hotel bisa segera terwujud. Aku menatap langit malam yang luas dan merasa bahwa hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. Kejadian ember kotoran itu memang sangat menjijikkan, tapi tanpa kejadian itu, mungkin aku masih terperangkap dalam penjara kemewahan palsu bersama pria yang tidak punya hati. Ternyata Tuhan memang punya cara yang sangat unik untuk menyelamatkan hambanya dari jalan yang salah. Pagi ini suasana di pengadilan negeri sudah seperti pasar malam saking penuhnya orang yang ingin menonton sidang perdana Ibu Lastri. Aku turun dari motor Gali dengan pakaian batik yang sangat rapi. Rambutku diikat sederhana tanpa hiasan apapun yang mencolok. Begitu aku melangkah masuk ke halaman pengadilan, puluhan wartawan langsung mengepungku. Tapi kali ini Gali dan Mbak Arini berdiri di sampingku seperti pagar betis yang tidak bisa ditembus. Aku berjalan dengan kepala tegak, tidak menunduk malu seolah-olah aku yang bersalah. Aku teringat pesan Ibu Siti di panti tadi pagi. Kejujuran itu tidak perlu riasan. Dia akan bersinar sendiri meskipun di tempat yang paling gelap sekalipun. Di ruang tunggu saksi, aku sempat melihat Ibu Lastri lewat celah pintu yang terbuka. Dia duduk di kursi pesakitan dengan mengenakan rompi oranye yang warnanya sangat kontras dengan kulitnya yang pucat. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan yang biasanya membuat dia terlihat seperti ratu jagat raya. Dia hanya menunduk. Tangannya terus memilin ujung bajunya. Mungkin dia sedang menghitung berapa lama lagi dia akan menghirup udara bebas. Saat namaku dipanggil oleh petugas pengadilan untuk masuk ke ruang sidang, jantungku sempat berdegup kencang. Tapi aku segera menarik napas panjang dan meyakinkan diriku bahwa ini adalah saatnya titik terakhir dari semua drama kotoran hewan ini diletakkan. Aku duduk di kursi saksi tepat di depan majelis hakim yang wajahnya sangat berwibawa. Di sebelah kananku, Ibu Lastri menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kemarahan namun juga ada ketakutan yang sangat besar di sana. Hakim mulai bertanya tentang kronologi kejadian di aula gedung pernikahan sebulan yang lalu. Aku menceritakan semuanya dengan suara yang tenang, sangat jelas, dan tidak ada satupun kata yang aku tutup-tutupi. Aku bercerita bagaimana ember berisi kotoran kerbau itu disiramkan ke gaun pengantinku, dan bagaimana Reno, pria yang seharusnya melindungiku, hanya dia mematung seperti benda mati. Suasana sidang mendadak hening. Bahkan para penonton di belakang tampak menahan napas mendengar ceritaku yang sangat tidak masuk akal untuk dilakukan oleh manusia berpendidikan. Pengacara Ibu Lastri mencoba menyudutkan aku. Dia bertanya apakah aku merasa dendam sehingga aku sengaja memutar video rahasia perusahaan kliennya di layar LED aula. Aku hanya tersenyum tipis menatap pengacara itu. Lalu aku menjawab dengan santai bahwa video itu bukan soal dendam, tapi soal tanggung jawab moral kepada publik. Aku bilang bahwa jika aku tidak membuka borok itu, mungkin akan lebih banyak lagi warga yang sakit karena limbah beracun hotelnya, dan lebih banyak lagi karyawan yang menderita karena gajinya tidak dibayar.
Hakim ketua tampak manggut-manggut mendengar jawabanku. Sementara Ibu Lastri hanya bisa membuang muka ke arah lain. Dia tahu betul bahwa setiap kalimat yang aku ucapkan adalah paku yang makin kuat menahan pintu selnya agar tidak terbuka. Di tengah persidangan, terjadi sebuah drama kecil yang membuat semua orang syok. Reno tiba-tiba merangsek masuk ruang sidang dengan pakaian yang sangat berantakan dan berteriak-teriak bahwa dia punya bukti baru. Petugas keamanan segera menangkapnya dan membawanya keluar. Tapi Reno sempat melemparkan sebuah tas plastik berisi tumpukan surat berharga ke arah meja hakim. Ternyata, Reno yang sedang depresi berat itu mencuri sisa-sisa dokumen rahasia ibunya dari brankas rumah mereka, karena dia merasa putus asa tidak punya uang lagi. Dia mengira dengan memberikan dokumen itu, hakim akan melepaskannya dari segala jeratan hukum dan membiarkannya hidup bebas. Ibu Lastri yang melihat kelakuan anaknya itu langsung pingsan di tempat. Dia tidak menyangka bahwa pengkhianatan terbesar justru datang dari anak emas yang selama ini dia manja dengan kemewahan. Sidang sempat dihentikan sementara karena kegaduhan itu. Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan yang sangat lelah. Tapi anehnya ada rasa damai yang menyelimuti hatiku. Gali menghampiriku membawa sebotol air mineral dingin dan menyuruhku duduk di bangku taman pengadilan yang agak sepi. Dia bilang bahwa Reno baru saja diamankan karena dianggap mengganggu ketertiban persidangan dan ada indikasi dia juga terlibat dalam beberapa transaksi keuangan ilegal ibunya. Aku hanya bisa menghela napas, melihat bagaimana sebuah keluarga yang dulu sangat dihormati kini saling menghancurkan satu sama lain hanya karena tidak punya pondasi kejujuran. Mereka ibarat bangunan megah yang dibangun di atas pasir hisap. Makin mereka meronta, makin cepat mereka tenggelam. Setelah sidang dilanjutkan, agenda pemeriksaan saksi ahli lingkungan mulai memberatkan posisi Ibu Lastri. Bukti limbah beracun yang aku dan Gali temukan ternyata benar-benar merusak ekosistem sungai di sekitar hotel. Aku melihat beberapa mantan karyawan hotel yang hadir di ruang sidang menatapku dengan tatapan penuh terima kasih. Di saat itu, aku sadar bahwa gaun pengantinku yang kotor kemarin adalah harga yang sangat kecil dibandingkan keadilan yang akhirnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Aku tidak lagi peduli dengan sebutan, pengantin kotoran, yang sempat disematkan netizen padaku, karena bagiku, lebih baik kotor di luar tapi bersih di dalam, daripada bersih di luar tapi busuk sampai ke sumsum tulang. Sore itu, sidang ditunda untuk dilanjutkan minggu depan dengan agenda tuntutan jaksa. Aku berjalan keluar gedung pengadilan dengan perasaan yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Gali mengajakku mampir ke sebuah warung es krim di pinggir jalan sebelum kembali ke panti asuhan. Sambil menikmati es krim coklat yang dingin, aku menatap jalanan kota yang sibuk dan merasa bersyukur karena aku masih punya sahabat seperti Gali yang tidak pernah meninggalkanku di titik terendah sekalipun. Gali sempat bercanda. Dia bilang mulai besok aku harus sering-sering latihan tanda tangan karena pasti banyak orang yang akan meminta tanda tanganku sebagai simbol perlawanan wanita. Aku tertawa lepas. Sebuah tawa yang benar-benar tidak terbebani oleh bayangan Ibu Lastri lagi. Malam harinya di panti asuhan, aku duduk berkumpul dengan anak-anak. Kami menonton televisi bersama, dan berita tentang sidang hari ini menjadi topik utama di semua saluran berita. Anak-anak panti bertepuk tangan saat melihat wajahku di layar kaca. Mereka bilang aku terlihat sangat keren seperti pahlawan di film-film aksi. Aku hanya memeluk mereka satu persatu, merasa bahwa kebahagiaan sejati itu ternyata sangat sederhana. Aku tidak butuh pengakuan dari sosialita kaya atau mertua terhormat, karena pengakuan dari anak-anak yang tulus ini sudah lebih dari cukup untuk membuatku merasa jadi wanita paling kaya di dunia. Sebelum tidur, aku sempat membuka jendela kamar dan menatap bulan yang bersinar terang. Aku tahu Reno mungkin sedang berada di kantor polisi sekarang dan Ibu Lastri sedang meratapi nasibnya di sel penjara. Aku mendoakan agar mereka bisa belajar dari kesalahan ini dan menyadari bahwa hidup bukan cuma soal angka di rekening bank. Aku menutup gorden dengan hati yang tenang, siap untuk menghadapi babak-babak selanjutnya dalam hidupku yang baru. Esok adalah hari baru, dan aku sudah tidak sabar untuk kembali fokus mengurus panti asuhan dan membangun masa depan yang lebih bermakna, jauh dari aroma busuk masa lalu yang sudah berhasil aku bersihkan sepenuhnya. Minggu ini suasana panti asuhan terasa sangat berbeda. Jauh lebih sejuk dan tenang meski dunia di luar sana masih heboh membahas tuntutan jaksa untuk Ibu Lastri.
Aku sedang asyik menanam bibit cabai di kebun samping panti ketika sebuah mobil dinas dari dinas sosial berhenti di depan rumah kami. Awalnya aku sempat deg-degan. Takut kalau ada masalah administrasi baru yang sengaja dibuat oleh sisa-sisa anak buah Ibu Lastri untuk menjegal kami. Tapi ternyata, yang turun dari mobil adalah seorang wanita parubaya dengan senyum yang sangat tulus. Beliau datang bukan untuk memeriksa, melainkan untuk memberikan penghargaan kepada panti asuhan kami karena dianggap sebagai yayasan yang paling transparan dan berintegritas dalam mengelola bantuan publik. Gali yang biasanya cuma pakai kaos oblong, mendadak lari ke dalam untuk ganti kemeja rapi saat melihat tamu resmi itu datang. Aku cuma bisa tertawa melihat tingkahnya yang sok sibuk merapikan ruang tamu sambil terus melirik ke arah layar ponselnya, memantau pergerakan saham perusahaan hotel keluarga Lastri yang dikabarkan sudah resmi dinyatakan pilot. Wanita dari dinas sosial itu bilang, kasus keberanianku melawan penindasan mertua kemarin telah membuka mata banyak pihak tentang pentingnya melindungi lembaga sosial dari intervensi pengusaha nakal. Rasanya aneh juga. Sebuah ember kotoran kerbau ternyata bisa jadi pemicu perubahan kebijakan di tingkat pemerintahan kota. Aku merasa seperti mendapatkan hadiah hiburan yang sangat mewah setelah sempat jadi tontonan satu negara. Siang harinya, Mbak Arini datang membawa kabar yang sangat melegakan dari rumah sakit jiwa pemerintah. Reno ternyata benar-benar sedang menjalani observasi mental karena kondisinya yang sudah tidak stabil sejak malam dia mengamuk di depan panti. Reno sering berteriak ketakutan, merasa ada bayangan ember kotoran yang selalu menghantuinya setiap kali dia mencoba menutup mata. Mendengar itu, aku tidak merasa menang atau puas, melainkan hanya merasa sangat miris. Pria yang dulu sangat aku banggakan itu ternyata punya mental selembut kerupuk yang tersiram air. Dia hancur bukan karena aku, tapi karena dia tidak pernah diajarkan untuk berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan harta ibunya. Mbak Arini juga memberitahuku bahwa Ibu Lastri melalui pengacaranya yang baru, karena Pak Hendra sudah mengundurkan diri, mencoba meminta maaf secara tertulis kepadaku. Dia memohon agar aku memberikan surat pernyataan bahwa aku sudah memaafkannya agar bisa digunakan untuk meringankan tuntutan hukuman di sidang vonis minggu depan. Aku membaca surat yang ditulis tangan di atas kertas bergaris itu. Tulisannya terlihat gemetar dan tidak serapi dulu. Aku sempat terdiam cukup lama, memikirkan apakah aku harus menjadi orang yang sangat baik atau tetap pada prinsipku yang keras. Gali yang sejak tadi memperhatikanku akhirnya angkat bicara. Dia bilang kalau memaafkan itu urusan hati, tapi hukum harus tetap berjalan agar ada efek jera. Aku akhirnya memutuskan untuk membalas surat itu dengan sangat singkat. Aku bilang bahwa aku sudah memaafkannya sebagai sesama manusia sejak hari pertama kejadian itu, tapi sebagai warga negara yang dirugikan dan sebagai wakil dari para karyawan yang dia tindas, aku tidak bisa mencampuri urusan keadilan di pengadilan. Biarlah hakim yang memutuskan hukuman yang paling adil untuk semua pelanggaran lingkungan dan finansial yang dia lakukan. Mbak Arini setuju dengan keputusanku. Dia bilang kalau memberikan surat damai sekarang justru akan merusak citra kebenaran yang sedang kita perjuangkan. Kita tidak boleh membiarkan uang atau rasa iba sesaat mengalahkan keadilan yang bersifat jangka panjang. Sore harinya, aku mengajak anak-anak panti jalan-jalan ke taman kota menggunakan bus sewaan yang dibayar oleh donatur baru. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar menikmati waktu luang tanpa memikirkan berkas pengadilan atau bau busuk masa lalu. Kami makan bakso di pinggir jalan dan tertawa lepas saat ada anak yang hidungnya kena bumbu kacang. Di tengah keramaian taman itu, beberapa orang mengenali wajahku dan menghampiri hanya untuk memberikan semangat atau sekadar meminta foto bersama. Aku merasa seperti punya keluarga besar yang sangat banyak di kota ini. Mereka tidak melihatku sebagai pengantin yang dihina, tapi sebagai simbol bahwa siapapun punya hak untuk melawan ketidakadilan, sekecil apapun status sosialnya. Di sudut taman, aku melihat sebuah papan pengumuman bahwa salah satu hotel milik Ibu Lastri akan segera dilelang oleh negara untuk membayar kerugian para karyawan dan denda lingkungan. Aku menatap papan itu dengan perasaan yang sangat lega. Akhirnya, keringat para buruh hotel yang selama ini diperas akan terbayar lunas. Aku teringat bagaimana Ibu Lastri dulu selalu membanggakan pilar-pilar emas di hotelnya itu, yang ternyata dibangun di atas fondasi penderitaan orang lain. Sekarang, pilar emas itu akan berubah jadi hak-hak yang kembali ke tangan pemilik aslinya. Karma memang tidak pernah salah alamat.
Dia hanya butuh waktu untuk menemukan jalan pintas menuju pintu orang yang bersalah. Malam harinya, Gali mengajakku duduk di teras panti sambil menikmati pisang goreng hangat. Dia bilang kalau mulai minggu depan, dia akan mulai fokus membangun sistem keamanan digital untuk panti asuhan kami secara sukarela agar tidak ada lagi yang bisa meretas atau mengganggu data kami. Aku menatap Gali. Pria yang selalu ada di sampingku ini ternyata punya ketulusan yang luar biasa. Dia tidak pernah menawarkan kemewahan atau janji-janji manis seperti Reno, tapi dia memberikan rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan berlian manapun. Aku sempat bercanda, bertanya kenapa dia begitu baik padaku. Gali cuma menjawab sambil nyengir. Katanya dia tidak mau melihat aku disiram kotoran lagi, karena hidungnya sudah tidak kuat menanggung bau di mobilnya kalau kejadian itu terulang. Aku tertawa mendengar jawaban konyolnya itu. Di bawah sinar lampu teras yang temaram, aku merasa sangat tenang. Persidangan vonis tinggal beberapa hari lagi, dan aku sudah siap menutup buku ini untuk selamanya. Aku tidak lagi memikirkan gaun pengantin yang hancur atau pesta yang batal, karena hidupku yang sekarang jauh lebih berharga dari semua acara mewah itu. Aku masuk ke dalam panti, melihat anak-anak sudah tidur dengan nyenyak di kasur baru mereka, dan aku merasa itulah pencapaian terbesarku. Esok pagi aku akan bangun dengan semangat baru, siap untuk terus mengabdi di rumah ini dan memastikan bahwa keadilan yang sudah kita raih ini tidak akan pernah padam oleh keserakahan orang lain. Hari yang dinanti-nantikan seluruh penjuru kota akhirnya tiba. Gedung pengadilan dipenuhi orang sejak subuh seolah-olah ada konser bintang ternama. Aku datang dengan setelan kemeja putih bersih dan celana hitam. Tampilan paling sederhana yang pernah kupakai namun terasa paling berwibawa di mataku sendiri. Gali berjalan di sampingku. Sesekali dia memeriksa ponselnya untuk memastikan tidak ada gangguan dari sisa-sisa pengikut Ibu Lastri yang masih sakit hati. Begitu masuk ke ruang sidang, suasana mendadak senyap. Semua mata tertuju padaku. Sang pengantin yang dulu mereka tonton disiram kotoran, kini berdiri tegak sebagai saksi atas runtuhnya sebuah tirani. Ibu Lastri duduk di kursi pesakitan dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus, wajahnya kusam, dan matanya terus menatap lantai marmer pengadilan. Tidak ada lagi sapaan sinis atau tatapan meremehkan darinya. Yang ada hanyalah sosok wanita yang sudah menyerah pada keadaan. Saat hakim ketua mengetukkan palu dan mulai membacakan vonis, napas seluruh ruangan seolah tertahan. Ibu Lastri dinyatakan bersalah atas semua dakwaan berlapis, mulai dari penggelapan dana, perusakan lingkungan, hingga penghinaan martabat manusia. Hukuman belasan tahun penjara dijatuhkan kepadanya. Jauh lebih berat dari yang dia bayangkan sebelumnya. Di saat itu, Ibu Lastri hanya bisa tertunduk lesu. Air matanya jatuh membasahi rompi oranye yang kini menjadi pakaian kehormatannya. Reno sendiri tidak hadir di persidangan karena masih menjalani perawatan di panti rehabilitasi jiwa. Namun Mbak Arini memberitahuku bahwa Reno juga akan menghadapi proses hukum terkait keterlibatannya dalam beberapa transaksi bodong ibunya begitu kondisinya membaik. Aku menatap bangku kosong di samping Ibu Lastri, tempat yang seharusnya diduduki oleh putranya, dan aku merasa sebuah lingkaran karma telah tertutup dengan sangat sempurna. Kebanggaan mereka yang dibangun di atas penderitaan orang lain kini berakhir di balik jeruji besi yang dingin dan sempit. Aku berdiri dari kursi penonton, tidak ada rasa sorak-sorai kemenangan di hatiku, yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa karena beban sejarah ini sudah berakhir. Saat aku keluar dari gedung pengadilan, ratusan wartawan kembali mengerumuniku, tapi kali ini aku memutuskan untuk memberikan satu pernyataan singkat. Aku bilang ke kamera bahwa kotoran kerbau yang pernah menyiram tubuhku adalah pupuk terbaik yang pernah kuterima, karena dia telah menumbuhkan keberanian yang selama ini terpendam dalam diriku. Aku berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukungku, lalu aku berjalan menjauh dari kerumunan itu, masuk ke dalam mobil Gali tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku ingin meninggalkan semua bayang-bayang keluarga Lastri di tangga pengadilan itu, dan tidak mau membawa satupun serpihan kenangan pahit mereka ke masa depanku. 1 bulan kemudian, panti asuhan kami resmi menjadi pemilik sah atas tanah yang kami tempati berkat bantuan hukum dari tim Mbak Arini dan donasi dari keluarga Nyonya Dewantoro. Kami mengadakan acara syukuran kecil-kecilan di halaman panti. Hanya ada aku, anak-anak, Gali, dan para tetangga yang selama ini setia membantu. Tidak ada gaun pengantin sutra, tidak ada musik orkestra, dan pastinya tidak ada ember kotoran hewan.
Kami hanya duduk beralaskan tikar sambil menikmati tumpeng nasi kuning dan sambal goreng ati buatan Ibu Siti. Rasanya jauh lebih mewah daripada pesta di hotel manapun di dunia ini, karena di sini tidak ada kepalsuan, hanya ada cinta dan ketulusan yang murni. Gali duduk di sampingku sambil memegang piring plastik. Dia sempat bertanya apa rencanaku selanjutnya sekarang setelah semua urusan hukum selesai. Aku menatap anak-anak panti yang tertawa riang sambil berebut kerupuk. Lalu aku menjawab bahwa aku ingin membangun sekolah kecil di dalam panti ini agar anak-anak tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Aku ingin mereka tumbuh menjadi orang yang berani berkata jujur, meskipun kejujuran itu pahit dan berisiko. Gali tersenyum. Dia lalu merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang membuat jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Jauh lebih kencang daripada saat aku hampir menikah dulu. Dia tidak berlutut atau mengucapkan kata-kata puitis dari buku novel. Dia hanya membuka kotak itu yang isinya adalah sebuah kunci mobil pickup bekas yang sudah dia modifikasi untuk mengangkut bantuan panti. Dia bilang, "Maya, aku tidak punya cincin berlian, tapi aku punya kunci ini untuk menemanimu mengantar mimpi anak-anak panti sampai ke tujuannya." Aku tertawa sampai mataku berkaca-kaca. Ini adalah lamaran paling aneh tapi paling menyentuh yang pernah ku dengar. Aku menerima kunci itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa kebahagiaan sejati itu tidak butuh simbol-simbol mahal, cukup dengan kehadiran orang yang mau diajak kotor-kotoran bersama demi sebuah tujuan yang mulia. Hidupku memang berubah total sejak hari pernikahan yang gagal itu. Aku bukan lagi Maya si gadis panti yang pendiam dan selalu mengalah. Aku adalah Maya yang tahu cara membela diri dan orang-orang yang kusayangi. Aku belajar bahwa terkadang Tuhan harus menjatuhkan kita ke dalam lubang kotoran agar kita bisa mencium aroma busuk dari orang-orang yang salah sebelum kita terlambat melangkah lebih jauh. Sekarang, namaku mungkin masih sesekali diingat sebagai pengantin yang disiram kotoran kerbau, tapi aku tidak peduli, karena aku tahu bahwa kotoran itu sudah luruh bersama air hujan, meninggalkan jiwa yang jauh lebih bersih dan kuat dari sebelumnya. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, aku berdiri di teras panti sambil menggenggam kunci pemberian Gali. Aku melihat masa depanku terbentang luas, penuh dengan tantangan baru yang menanti untuk ditaklukkan. Ibu Lastri dan Reno sekarang hanyalah catatan kaki kecil dalam buku hidupku yang sudah kututup rapat. Aku menghirup napas dalam-dalam, menikmati wangi masakan Ibu Siti dan suara tawa anak-anak yang memenuhi udara. Tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi rasa takut. Aku sudah menang. Bukan dengan harta atau kekuasaan, tapi dengan memenangkan kembali diriku sendiri dari tangan orang-orang yang ingin menghancurkanku. Malam itu, sebelum aku tidur, aku menulis satu baris kalimat di buku harianku. Terima kasih atas kotorannya, karena tanpanya, aku tidak akan pernah tahu seberapa indahnya menjadi bersih. Aku menutup lampu kamar dengan senyum yang tidak pernah lepas dari bibirku. Esok pagi aku akan bangun bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang siap membangun istana dari setiap batu yang pernah dilemparkan orang kepadaku. Babak lama telah usai, dan hari ini adalah halaman pertama dari hidupku yang sesungguhnya. Hidup yang bebas, hidup yang tulus, dan hidup yang penuh dengan keadilan.